Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Nah, kali ini saya akan membahas kupas tuntas mengenai pembahasan soal simpulan dan judul. Karena kemarin banyak sekali yang komen, Kak bahas lagi dong mengenai simpulan dan judul. Maka kali ini saya akan membahas lagi beberapa soal mengenai simpulan dan judul untuk part yang kedua. Nanti juga ada latihan soal, bisa kalian coba kerjakan. Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan saya bahas adalah simpulan terlebih dahulu. Jadi seperti kemarin, bagaimana cara menentukan simpulan paragraf? Pertama kali langsung saja kita cek di akhir paragraf. Jika di akhir paragraf itu ada kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan sebagainya, maka nanti simpulannya jelas diambil dari kalimat setelah kata-kata ini. Tapi kalau tidak ada, ya berarti kita harus menentukan ide pokoknya. Jadi ide pokok di sini dia akan menggambarkan inti atau simpulan dari paragraf dari teks tersebut. Kemudian kita bisa cek hubungan antar kalimat atau dari kalimat-kalimat sebelumnya atau hubungan sebab akibat. Karena kadang ada beberapa soal dia simpulannya diambil dari hubungan sebab akibat. Atau secara mudahnya kalau saya untuk menentukan simpulan itu, langsung saja kalian cek uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Biasanya ada di paragraf terakhir itu pasti ada inti dari simpulannya. Kalau itu bukan teks hubungan sebab akibat. Oke, kita akan langsung saja coba soal yang pertama. Oke, teks yang pertama, simpulan bacaan di atas adalah yang mana? Oke, kita baca dulu. Saat ini makin banyak kebudayaan Betawi yang tidak dapat dinikmati masyarakat globalisasi. Contohnya adalah seni pertunjukan ondel-ondel. Seni pertunjukan ondel-ondel adalah seni pertunjukan dengan boneka besar setinggi 2 meter. Pada awalnya, boneka ini berfungsi sebagai penolak bala dari gangguan roh halus. Dalam perkembangan selanjutnya, pertunjukan ondel-ondel juga digunakan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat, peresmian gedung baru, dan menyambut tamu terhormat. Oke, di sini intinya ada makin banyaknya kebudayaan Betawi yang tidak dapat dinikmati masyarakat. Kemudian paragraf kedua, contoh dari kebudayaan Betawi yang terancam tergerus oleh globalisasi adalah lenong. Lenong merupakan teater tradisional Betawi yang diiringi musik gambang kromong. Gambang kromong adalah musik tradisional Betawi yang mendapat pengaruh dari suku Tionghoa. Lakon atau skenario lenong umumnya mengandung pesan moral seperti membela kaum lemah. Pertunjukan itu biasanya diadakan di lapangan terbuka tanpa panggung. Ketika pertunjukan tersebut berlangsung, salah satu aktor atau aktris mengitari penonton untuk meminta sumbangan secara sukarela. Pada saat ini, lenong mulai dipertunjukkan atas permintaan pelanggan dalam acara-acara di panggung hajatan seperti resepsi pernikahan. Selain kedua seni pertunjukan tersebut, budaya arsitektur dan pertanian Betawi juga mengalami kemunduran. Contohnya rumah-rumah asli Betawi di kawasan Condet saat ini terabaikan. Tambahan lagi, rumah-rumah baru orang Betawi saat ini tidak menggunakan gaya arsitektur Betawi. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita bisa langsung cek di akhir pembicaraan paragraf. Jadi yang dibicarakan di akhir paragraf di sini kan tadi ada selain itu selain kedua seni pertunjukan tersebut, budaya arsitektur dan pertanian Betawi juga mengalami kemunduran. Intinya kan di sini ada kemunduran budaya-budaya Betawi. Kemudian diperjelas lagi di sini ada rumah-rumah asli Betawi di kawasan Condet mulai terabaikan dan rumah-rumah orang Betawi sudah tidak menggunakan gaya arsitektur Betawi. Berarti pada intinya teks ini nanti akan menyimpulkan mengenai kemunduran yang ada pada berbagai kebudayaan di Betawi. Oke, kita akan cek pilihan ya. Pilihan A, kebudayaan Betawi saat ini mengalami kemunduran. Oke, iya ya, tadi di akhir itu dia membicarakan berbagai kemunduran yang ada pada kebudayaan Betawi. Oke, kita simpan dulu pilihan A. Pilihan B, fungsi pertunjukan ondel-ondel mengalami perubahan. Tadi di sini yang dijelaskan mengalami perubahan atau kemunduran tidak hanya ondel-ondel, ada lenong dan sebagainya. Kemudian C, musik tradisional Betawi adalah gambang kromong. Bukan ya, ini bukan masalah yang dibahas. Pilihan D, orang-orang Betawi tidak menggunakan arsitektur Betawi. Nah, ini salah satu budaya yang mengalami kemunduran. Jadi tidak hanya
masalah arsitektur Betawi yang sudah tidak digunakan lagi, tapi ada masalah-masalah lainnya. Berarti yang D juga bukan. Pilihan E, seni pertunjukan Betawi mulai mengalami kepunahan. Di sini bukan kepunahan ya. Mereka kan mulai tidak menggunakan. Jadi masih ada yang menggunakan, tapi tidak banyak. Jadi bukan punah, tapi kemunduran. Sehingga contoh nomor 1, simpulan yang tepat adalah pilihan yang A. Contoh soal yang kedua, hal yang dapat disimpulkan dari bacaan di atas adalah yang mana? Oke, sekolah Waldorf memang menarik perhatian karena ketika yang lain berlomba-lomba memasukkan perangkat digital ke ruang kelas mereka, Waldorf justru menampiknya. Padahal salah satu lokasi sekolah Waldorf yang mendidik anak-anak usia dini sampai kelas 5 ada di Los Altos, California, yang notabene adalah lembah silikon di AS. Murid-murid sekolah ini pun bukan sembarangan. Beberapa dari mereka adalah anak-anak petinggi yang bekerja di perusahaan gawai atau portal internet seperti Google, Apple, eBay, Yahoo, dan Hewlett Packard. Saya secara mendasar menolak gagasan bahwa kita membutuhkan bantuan teknologi digital di sekolah dasar, kata Alan, Executive Communication Google. Atas permintaan itu, Eagle menyekolahkan putrinya di Waldorf School yang berlandaskan pada filosofi pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Oke, jadi di sini intinya si Waldorf itu tidak menggunakan perangkat digital ya, tapi dia dilandaskan pada filosofi pendidikan untuk memanusiakan manusia. Paragraf 2, kelas-kelas di sekolah Waldorf didesain seperti kelas-kelas klasik untuk menyesuaikan dengan kesan tanpa sentuhan digital, dengan dinding terbuat dari kayu. Untuk berinteraksi antara guru dan murid disediakan papan tulis dan kapurnya. Buku-buku elektronik jelas tidak ada, sebagai gantinya adalah buku ensiklopedia. Murid-murid pun mencatat di buku tulis biasa menggunakan pensil. Para murid secara rutin belajar dan bermain di tanah lapang atau lahan bercocok tanam milik sekolah sambil berbecak-becak dan bermain kapur. Aktivitas yang bisa jadi hanya dilakukan di sekolah-sekolah biasa sekali setahun ketika melakukan karya wisata atau diajak keluarga. Bahkan pelajaran prakarya masih diajarkan di sekolah ini, seperti yang dilakukan oleh Andi, putri Eagle tadi. Ia terlihat asik membuat kaos kaki, merajut menurut salah satu guru di Waldorf, seperti dikutip dari The New York Times, mampu membantu anak-anak belajar memahami pola dan matematika menggunakan jarum dan benang, dapat mengasah kemampuan murid-murid memecahkan masalah dan belajar koordinasi. Anak-anak pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu yang besar, selalu memandang dengan kacamata optimistis, ulet, kreatif, penuh cinta kasih, berdaya cipta, dan mudah beradaptasi. Para pendidik di Waldorf sadar bahwa peran sekolah adalah untuk memelihara dan mengembangkan kualitas-kualitas tersebut sehingga anak-anak itu dapat tumbuh sesuai dengan kapasitasnya pada masa depan. Pendidikan modern di sisi lain hanya berfokus pada akademik saja dan melupakan sifat-sifat penting yang membantu tumbuh kembang anak. Misalnya saja perkembangan perasaan anak positif, emosi, estetika, dan kemampuan bersosialisasi, keinginan positif, seperti percaya diri dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, dan kekuatan nilai dalam dari yang dapat melihat benar dan salah. Oke, intinya di sini saya menggunakan pembicaraan yang ada di akhir paragraf. Di sini kan dia membicarakan bahwa para pendidik di Waldorf ini sadar bahwa peran sekolah untuk memelihara dan mengembangkan kualitas dari anak didik untuk dapat tumbuh sesuai dengan kapasitasnya. Jadi dengan kata lain, para pendidik itu sangat memperhatikan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak itu apa saja? Di sini ada banyak sekali, perkembangan perasaan, kemudian keinginan positif, dan kekuatan nilai dari dalam yang dapat melihat benar dan salah. Jadi inti di sini, kalau kita melihat dari ungkapan pembicaraan pada akhir paragraf, karena si Waldorf itu tidak memasukkan perangkat digital dalam
pembelajaran di sekolahnya, dia akan berlandaskan pada filosofi pendidikan. Dengan kata lain, sekolah Waldorf ini sangat memperhatikan tumbuh kembang anak. Jadi apa-apa yang diajarkan di sekolah ini itu sangat di diutamakan pada perkembangan anak tersebut. Oke, berarti kita akan cek mana simpulan yang ada kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Pilihan A, sekolah Waldorf menerapkan kurikulum yang berfokus pada sifat-sifat penting yang membentuk tumbuh kembang anak. Oke, ini bisa jadi ya, seperti yang tadi saya bahas. Kemudian pilihan B, sekolah Waldorf merupakan sekolah unik yang menolak penggunaan media digital. Oke, tadi memang ada kata dia menolak penggunaan media digital. Jadi kan di sini kan hanya pengantar saja ya, dia menolak penggunaan media digital. Yang dibahas intinya dalam teks tersebut itu adalah apa yang perlu dilakukan oleh sekolah Waldorf untuk membangun tumbuh kembang anak. Jadi apa-apa saja kemampuan dari dalam diri anak yang dapat dibangun dari sekolah tersebut. Jadi bukan benar-benar membahas mengenai penolakan media digital. Berarti pilihan B bukan. Pilihan C, sekolah Waldorf merupakan sekolah unggulan yang terbaik dan eksklusif. Ini hanya pengantar saja, tidak ada penjelasan lebih lanjutnya. Pilihan D, sekolah Waldorf ingin memelopori pengembalian metode belajar mengajar seperti pendidikan sebelum era digital. Tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa sekolah Waldorf itu ingin memelopori. Jadi dia memang pada dasarnya mau seperti itu tanpa memberikan pengaruh kepada sekolah-sekolah yang lain. Sehingga pilihan D bukan. Pilihan E, sekolah Waldorf telah membuktikan bahwa konsep pendidikan tradisional lebih baik dari konsep pendidikan era digital. Oke, ini juga bukan, sehingga contoh yang kedua ini jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Lanjut, 4 simpulan yang tepat untuk teks di atas adalah apa? Oke, skandal penyalahgunaan data pengguna Facebook jadi topik hangat pekan ini. Kampanye menghapus akun Facebook pun mengemuka di beragam platform media sosial. The New York Times melaporkan data pengguna Facebook dikumpulkan melalui sebuah aplikasi pihak ketiga yang dipasang di Facebook. This is your digital life. Aplikasi ini dibuat oleh Alexander Kogan, bukan sebagai akademisi di Universitas Cambridge, melainkan melalui perusahaannya Global Science Research. Kogan melalui GSR bekerja sama dengan Cambridge Analytica, perusahaan yang membantu kampanye Presiden AS Donald Trump. Ratusan ribu pengguna aplikasi itu diberi imbalan uang asalkan mereka mau ikut tes kepribadian dan membuka akses data mereka untuk keperluan akademis. Namun aplikasi ini juga mengumpulkan informasi dari teman-teman Facebook para penggunanya. Akhirnya terkumpullah puluhan juta data pengguna Facebook. Kogan telah menyangkal dirinya melanggar aturan, tapi tak dimungkiri informasi ini sudah terlanjur membuat sejumlah pengguna Facebook khawatir dan kecewa. Kampanye menghapus akun Facebook yang akhirnya mengemuka di beragam platform media sosial, bahkan ajakan serupa datang dari salah satu dari duet pendiri WhatsApp, Brian Acton. Oke, berarti di sini intinya dia karena adanya penyalahgunaan data pengguna Facebook, dia membuat adanya kampanye untuk menghapus akun Facebook di berbagai platform media sosial. Jadi bisa kita lihat ya hubungan di awal paragraf dan akhir paragrafnya, pembicaraan akhirnya di sini adanya kampanye untuk menghapus akun Facebook di berbagai platform media sosial. Oke, kita akan analisis jawabannya. Pilihan A, skandal penyalahgunaan Facebook mengakibatkan tokoh seperti Brian Acton membuat platform di media sosialnya untuk menghapus Facebook. Jadi di sini tidak hanya Brian Acton saja ya, banyak kampanyenya dari berbagai kalangan. Berarti pilihan A bukan. Pilihan B, skandal penyalahgunaan Facebook yang mengemuka di media sosial mengakibatkan munculnya kampanye penghapusan Facebook di berbagai sosial media. Oke, ini ya, ini tadi kan tadi skandal penyalahgunaan Facebook mengakibatkan kampanye nih di kalimat kedua terakhir, kampanye menghapus akun Facebook yang akhirnya mengemuka di berbagai platform media sosial. Oke, berarti pilihan B bisa jadi. Pilihan C, kampanye penghapusan Facebook oleh Brian Acton. Bukan ya, bukan hanya dia yang kampanye.
Pilihan D, kampanye penghapusan Facebook akibat dari bocornya data pengguna Facebook. Oke, kita simpan dulu. Kemudian pilihan E, penyalahgunaan Facebook yang berakibat pada kampanye penghapusan Facebook. Oke, ini juga bisa jadi. Oke, kita akan hapus antara pilihan B, D, dan E. Kita akan mulai dari pilihan D dulu deh. Kampanye penghapusan Facebook akibat bocornya data pengguna Facebook. Tadi yang dibicarakan di sini bukan bocornya data pengguna Facebook, tapi kan penyalahgunaan data ya. Jadi harus sesuai dengan kalimat yang ada di teks. Berarti pilihan D jelas bukan. Nah, sekarang tinggal antara pilihan B atau pilihan E. Nah, kalau pilihan E ini kan penyalahgunaan Facebook yang berakibat pada kampanye penghapusan Facebook. Oke, ini aslinya memang benar. Ada penyalahgunaan Facebook berakibat pada kampanye penghapusan Facebook. Apa bedanya dengan pilihan B? Kalau pilihan B itu kampanye penghapusan Facebook di berbagai media sosial. Mana yang lebih tepat? Tadi dari kalimat 1 dan kalimat akhir di sini kan ada kan mana ya, oke nih kalimat kedua, kampanye menghapus akun Facebook pun mengemuka di berbagai platform media sosial. Di pembicaraan akhir pun juga ada nih, dia mengemuka di berbagai platform media sosial. Jadi akan lebih tepat bahwa kampanye penghapusan Facebook ini itu kan dilakukan di berbagai platform media sosial media. Nah, kalau pilihan E itu tidak ada keterangan mengenai platform media sosialnya, sehingga untuk contoh soal yang keempat, jawaban yang lebih tepat adalah pilihan yang B. Nah, bahasan yang selanjutnya mengenai judul, seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, intinya judul itu harus menarik, kalimatnya tidak boleh bertele-tele, jadi tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang, dia berupa frasa bukan klausa. Kemudian untuk mencari judul itu silahkan cari dan pahami ide pokok. Ide pokok ini nanti akan menggambarkan inti dari paragraf tersebut. Kemudian judul harus mewakili keseluruhan isi teks, kemudian cari kata dalam paragraf yang sering diulang-ulang. Nah, ini biasanya cara paling mudah untuk menentukan judul itu, silahkan cari kata yang sering diulang-ulang dalam teks tersebut. Tapi kita tetap dalam catatan kita harus mengasah kemampuan membaca cepat kita agar kita mengetahui keseluruhan isi teks, di mana dalam menentukan suatu judul nanti jangan dibaca secara berulang-ulang, cukup satu kali baca saja untuk menghindari kebingungan. Contoh soal yang pertama, judul yang tepat dalam teks tersebut adalah apa? Oke, sebuah studi menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan mendengarkan cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Sebaliknya, anak yang tidak dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan yang kurang pada jaringan tersebut. Anak-anak balita dengan orang tua yang rutin membacakan buku untuk mereka mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik dengan anak-anak dengan orang tua yang cenderung pasif dalam membacakan buku. Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal pediatrik, menemukan perbedaan yang juga terjadi pada aktivitas otak anak. Peneliti mengamati perubahan aktivitas otak anak-anak usia 3 sampai dengan 5 tahun yang mendengarkan orang tua mereka membacakan buku melalui scanner otak yang disebut Functional Magnetic Resonance Imaging. Orang tua menjawab pertanyaan tentang berapa banyak mereka membacakan cerita untuk anak-anak serta seberapa sering melakukan komunikasi. Para peneliti melihat bahwa ketika dalam memahami Para peneliti melihat bahwa ketika anak-anak sedang mendengarkan orang tua bercerita, sejumlah daerah di bagian otak kiri menjadi lebih aktif. Ini adalah daerah yang terlibat dalam memahami arti kata, konsep, dan memori. Wilayah otak ini juga aktif ketika anak-anak bercerita atau membaca. Pada studi itu menunjukkan bahwa perkembangan daerah ini dimulai pada usia yang sangat muda. Yang lebih menarik adalah bagaimana aktivitas otak di wilayah ini lebih sibuk pada anak-anak yang orang tuanya gemar membaca. Membacakan buku untuk anak-anak membantu penumbuhan neuron di daerah ini yang akan menguntungkan anak di masa depan dalam hal kebiasaan membaca mereka. Jadi di sini yang dibicarakan, kata yang sering diulang-ulang kan di sini kan mendengarkan cerita. Kemudian membacakan buku kan berarti kan nanti dari membacakan buku
atau kebiasaan membaca dari orang tuanya itu kan sama saja mendengarkan. Kemudian ini juga nih di paragraf 2, mendengarkan orang tua. Kemudian ini juga ada kata-kata mendengarkan orang tua, jadi mendengarkan cerita ya dalam hal ini. Mana lagi nih, orang tuanya gemar membaca. Dengan kata lain kan ketika orang tuanya membaca, anak-anak itu nanti akan mendengarkan, membacakan buku juga. Oke, berarti kita cek. Jadi inti yang dibahas dalam teks ini itu adalah adanya pembiasaan anak untuk mendengarkan cerita, dengan tujuan nanti ketika anak itu terbiasa untuk mendengarkan cerita, maka dia akan memiliki kebiasaan membaca di masa depannya. Oke, kita akan cek pilihan A, pengenalan kebiasaan membaca sejak dini. Oke, di sini yang dibicarakan bukan kebiasaan membaca sejak dininya. Jadi yang dibicarakan itu adalah bagaimana orang tua itu membiasakan untuk membacakan cerita kepada anak-anak sehingga anak-anaknya dapat mendengarkan cerita dari orang tua yang membaca tersebut. Jadi yang membacanya orang tuanya ya, anak-anaknya mendengarkan. Pilihan B, balita dan kebiasaan mendengarkan cerita. Di sini balita. Oke, simpan dulu deh. Pilihan C, pembiasaan anak dalam mendengarkan cerita. Oke, ini ya, mendengarkan cerita. Di sini anak, kalau pilihan B tadi balita, simpan dulu. Pilihan D, peningkatan kerja otak melalui membaca. Ini bukan. Pilihan E, peran orang tua dalam membaca cerita. Oke, di sini juga ada membaca cerita. Mana yang lebih tepat? Kalau pilihan B di sini kan balita, padahal dari tadi yang dijelaskan itu tidak hanya anak-anak balita saja. Ini memang anak-anak balita. Kemudian ini anak, bahkan anak itu kan tidak hanya balita saja. Kalau ini juga sih 3-5 tahun balita. Tapi di kalimat yang lainnya, nih anak. Jadi tidak hanya balita emang termasuk ke anak, sehingga pilihan B ini bukan. Pilihan C, pembiasaan anak dalam mendengarkan cerita. Oke, ini ya. Jadi kan dari teks tersebut anak memang harus dibiasakan untuk mendengarkan cerita. Kalau E itu kan peran orang tua dalam membaca cerita. Jadi dia hanya membicarakan peran orang tuanya saja. Padahal masalah yang dibicarakan itu mengenai pembiasaan anak dalam mendengarkan cerita oleh orang tuanya, sehingga judul yang tepat adalah pilihan yang C. Contoh yang kedua, judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah yang mana? Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah juga ikut menggerakkan pengaktifan lumbung pangan di tengah pandemi lewat lembaga zakat infak dan sedekah Muhammadiyah atau Lazismu. Ketua Lazismu Hilman Latif menjelaskan konsep lumbung itu ada beberapa jenis. Pertama, lumbung yang identik dengan gudang penyimpanan pangan dan hanya dapat dimanfaatkan oleh satu komunitas dalam keadaan mendesak, misalnya saat paceklik. Kedua, lumbung bentuk kerjasama pengelolaan bahan pangan. Apa yang dilakukan Muhammadiyah dan Lazismu adalah konsep yang terakhir, yakni membangun kerjasama dengan para petani dan peternak. Oke, di sini kata yang diulang-ulang adalah lumbung. Oke, berarti nanti judulnya harus berkaitan dengan si lumbung itu sendiri. Oke. Pilihan A, lumbung padi ala Muhammadiyah. Oke, bisa jadi simpan dulu. Pilihan B, pembuatan lumbung padi. Itu tidak dijelaskan mengenai pembuatannya ya. Dia hanya penjelasan ada beberapa jenis lumbung, tidak dijelaskan pembuatannya. Sehingga pilihan B bukan. Pilihan C, gudang penyimpanan Lazismu. Bukan ya. Kemudian D, konsep lumbung padi ala Lazismu. Oke, simpan dulu. Pilihan E, sedekah Muhammadiyah. Oke, ini bukan. Nah, antara pilihan A dan pilihan D mana yang lebih tepat? Oke, tadi kan di kalimat 1, ini kan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah juga ikut menggerakkan pengaktifan lumbung. Jadi yang menggerakkan pengaktifan lumbung itu adalah Muhammadiyah, tapi dia itu mengaktifkan pengaktifan lumbung pangan itu melalui lembaga Lazismu. Jadi kalau pilihan D, konsep lumbung padi ala Lazismu, padahal yang membuat gerakan pengaktifan lumbung pangan itu bukan Lazismu. Lazismu di sini hanya lembaga perantaranya saja. Jadi yang lebih tepat adalah yang A, karena yang membuat adalah Muhammadiyah. Lazismu di sini hanya sekedar nih
kayak perantaranya dalam pembuatan pengaktifan gerakan lumbung pangan. Nomor 2, contohnya ini jawaban yang tepat tadi adalah pilihan yang A. Contoh yang ketiga, judul yang paling tepat untuk wacana di atas adalah yang mana? Gempa berkekuatan 6,2 mengguncang wilayah Minahasa, Sulawesi Selatan, Senin 20 Januari 2020 pada pukul 1:58 WITA. Gempa kuat ini berpusat di laut dan dipicu oleh subduksi Laut Maluku. Sekalipun daerah ini memiliki sejarah panjang tsunami, gempa kali ini tidak cukup kuat untuk memicu naiknya air laut. Informasi awal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan bahwa gempa ini berkekuatan 6,6, namun berikutnya dikoreksi menjadi 6,2. Sumber gempa berada di 0,2 lintang selatan dan 123 bujur timur di bawah laut dengan kedalaman 95 km. Pusat gempa ini berjarak sekitar 57 km ke arah selatan kota Bolang Uki, Kabupaten Bolang, Mongondo Selatan, Sulawesi Selatan pada kedalaman 126 km. Gempa dipastikan tidak memicu tsunami. Oke, ini intinya yang dibicarakan adalah gempa. Gempa yang terjadi di mana? Di Minahasa, Sulawesi Selatan. Jadi intinya di sini menjelaskan gempa yang terjadi di Minahasa, Sulawesi Selatan tersebut. Oke, kita akan cek judul yang mana. A. Minahasa dan sejarah gempa. Ada kata sejarah. Di situ tidak membicarakan sejarahnya ya. Salah. Pilihan B. Gempa Sulawesi Utara yang berkekuatan 6,2. Oke, simpan dulu. Kemudian C. Gempa 6,2 di Minahasa dari zona subduksi Laut Maluku. Oke, kita simpan. Pilihan D. Mekanisme subduksi gempa Minahasa. Tidak ya, tidak menjelaskan mekanismenya. Dia hanya dijelaskan bagaimana sih gempa itu, apa saja yang terjadi di gempa itu, jadi bukan mekanismenya. Pilihan E, pengaruh subduksi dengan keaktifan gempa. Oke, ini bukan ya. Oke, antara pilihan B dan pilihan C. Kalau pilihan B di sini kan bedanya dia gempanya di Sulawesi Utara, tapi kalau pilihan C dia gempanya di Minahasa dari zona subduksi Laut Maluku. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat itu yang benar-benar menunjukkan lokasi yang detail, yang pasti. Jadi kalau pilihan B gempa di Sulawesi Utara itu kan luas daerahnya. Banyak daerah yang berada di Sulawesi Utara. Nah, padahal di sini gempanya itu terjadinya di wilayah Minahasa, sehingga judul yang lebih tepat adalah yang C, karena yang C ini judulnya dia membicarakan gempa yang terjadi di Minahasa. Jadi dia langsung tek di Minahasanya, tidak secara umum di Sulawesi Utara. Contoh ketiga, jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Oke, itu adalah penjelasan mengenai simpulan dan judul. Kali ini ada latihannya, jadi ada 4 latihan. Jadi ada 2 latihan simpulan dan 2 latihan mengenai judul. Silahkan nanti di pause untuk membaca soal, kemudian nanti kalau sudah mendapatkan jawabannya silahkan komentar di kolom komentar. Nanti kalau sudah banyak yang komen akan saya berikan kuncinya. Ini soal pertama, apa simpulan teks tersebut? Di sini membicarakan mengenai studi bahwa anak yang dibiasakan mendengar cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Oke, di sini disuruh untuk mencari simpulannya ya. Ini sama dengan teks yang tadi, soal yang pertama, kemudian soal yang kedua bisa di pause juga nanti, dibaca dulu. Ini membicarakan mengenai produksi bidang perikanan di Indonesia yang belum optimal. Kemudian latihan yang ketiga mengenai judul yang paling tepat untuk bacaan di atas, ini membicarakan sampah antariksa misterius yang terlihat di sekeliling bumi dan sebagainya, silahkan dibaca. Kemudian latihan yang terakhir, penentuan judul juga, ini mengenai kurs dolar AS yang menguat secara luas pada akhir perdagangan hari Senin, Selasa pagi karena investor banyak dipengaruhi angka penggajian yang kuat pada Jumat. Oke, silahkan dibaca, itu 4 contoh soal latihannya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan mengenai kupas tuntas pembahasan soal simpulan dan judul. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, jika ada request silahkan request. See you.